Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, bahagia rasanya Carla Ratna dapat kembali menjumpai Anda lewat satu program istimewa dan merupakan program unggulan dari TV 10, Bincang Psikologi. Kali ini Carla kembali mengunjungi psikolog kita di Padepokan beliau, Padepokan Patrap Surakarta. Bertemu dengan psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng Pak tiap kesini tuh, adem. Suara burung-burung gitu, suara alam, itu kayaknya menyajikan ketenangan tersendiri. Oh iya Pak, di kesempatan kali ini kita akan membahas yang lagi ini ya, lagi heboh ini, seorang David Beckham. Oh, David Beckham. Sudah baca beritanya juga ya? Sedikit. Ya, sedikit. Ya, dia mengungkapkan bahwa dia itu mengalami gangguan obsesif kompulsif ya, menghabiskan waktunya berjam-jam untuk membersihkan dan mengatur rumahnya, padahal semua anggota keluarganya itu tertidur. Kemudian juga kerap dia itu menghitung pakaian dan menempatkan majalah itu dalam garis lurus dan pola simetris gitu Pak. Iya, simetris. Terus ia juga mengatakan bahwa salah satu alasan dia itu terus membuat tato itu adalah karena kecanduan rasa sakit. Oh iya. OCD Pak. OCD. Ini kan benar-benar seorang David Beckham, dia mengungkapkan bahwa dia pengidap OCD. Kayak gitu. Nah, sepertinya kita juga harus membahas ini biar sahabat TV 10 juga paham, karena biar mereka juga tahu kan, oh OCD itu seperti ini. Oh, aku ini termasuk mungkin punya kebiasaan yang melakukan hal berulang-ulang seperti David Beckham itu mungkin. Nah, sebenarnya OCD itu apa? Ya, OCD itu ada dua ya, obsesi, yang satunya kompulsi. Gangguan obsesif kompulsif. OCD, obsesi kompulsif disorder. Nah, obsesif itu pikiran. Obsesif itu berada di wilayah pikiran. Obsesi berada di wilayah pikiran. Pikiran yang berulang-ulang. Ini nggak bersih. Biasanya ini nggak urut. Kebersihan, nggak urut gitu ya. Jadi berulang-ulang. Kemudian kompulsi itu adalah perilaku. Jadi perilakunya, jadi tidak hanya pada taraf kognitif atau taraf pikiran, tapi sampai ke perilaku. Jadi sampai dia melakukan, mengurutkan sesuatu. Ya. Kayaknya tuh ngelihat kok nggak ini ya? Nggak simetris, lagi. Harus gitu simetris ya. gitu. Diulang lagi. Itu ya OCD. Nah, nanti diulang lagi. Nah, itu perilaku. Jadi memang ini gangguan pikiran dan gangguan perilaku yang berulang. Jadi berulang. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena adanya satu kecemasan. Jadi kalau tidak simetris, dia cemas. Rasanya cemas itu kalau nggak dituruti gitu, kalau nggak diikuti sama dia itu memuncak kecemasannya. Semakin membuat dia cemas, semakin membuat dia cemas. Contoh misalnya, dia mau tidur, kemudian pintu itu sudah dikunci sebenarnya. Tapi ketika mau merebahkan, pikirannya kan, obsesifnya, aduh belum saya kunci, tadi saya kunci belum ya. Saya kunci belum ya. Ya, sudah. Padahal sebenarnya sudah. Tapi kecemasannya naik dia. Terus ngecek pintu. Nah, untuk melegakan. Akhirnya ngecek. Untuk melegakan, maka muncullah perilaku kompulsinya. Yaitu apa? Pergi ke depan, melihat pintu, oh sudah. Dia kembali lagi ke tempat tidur. Tapi bisa begitu lagi nanti. Nah, dia bisa begitu lagi. Jadi berulang ya, Pak? Muncul obsesifnya. Berulang. Sampai ada itu yang klien saya itu, Pak, kalau saya belum 5 kali, Pak, itu saya akan muncul obsesif saya dan saya nggak bisa menahannya. Jadi dia bisa menghitung, kalau 5 kali berarti sudah. Tapi, ngecek kunci pintu pun harus 5 kali. 5 kali. Kurang yakin ya sekali. Itu ya Pak ya OCD. Itu OCD. Saya pernah baca artikel, katanya itu penyebabnya sih tidak diketahui secara pasti, tapi ada faktor resiko. Benar nggak Pak? Ya, faktor resiko itu misalnya ada faktor keturunan ya. Oh bisa jadi keturunan OCD keturunan itu bisa diturunkan. Jadi dari orang tua atau pengasuh yang memiliki kecemasan tinggi, misalnya ibunya ini pencemas. Aduh gimana nanti, aduh gimana nanti, sedikit gitu, dan itu anak merekam sehingga dia punya potensi resiko untuk OCD.
Waduh. Jadi orang tua itu jangan mudah menampilkan kecemasannya di depan anak-anaknya. Iya benar, jangan mudah mengekspresikan kecemasannya. Ternyata begitu ya. Nah, itu akan perilaku orang tua itu pengaruhnya jadi model bagi anak, sehingga kalau bahasa kita menular lah, menurun ininya. Jadi lebih pada faktor sosial. Ya, faktor sosial kan karena keluarga ya. Nah, jadi orang tua yang cemas bisa menimbulkan potensi anak untuk OCD. Nah, kemudian yang paling yang paling mempengaruhi adalah proses kehidupan dia. Misalnya ini kalau dalam ini ya, yang sering saya tangani itu obsesif kompulsi kebersihan. Jadi itu gimana? Merasa kebersihan dia itu merasa kotor. Merasa kotor. Terus harus bersih-bersih terus? Harus bersih-bersih terus. Mandi gitu terus, Pak? Mandi. Jadi kalau dikaitkan dengan agama ya, dengan Islam ini kan memang kebersihan sangat dijaga ya. Nggak boleh kena najis najis begitu. Nah, kemungkinan ketika dia mengikuti sebuah pengajian atau ada guru atau ustadz yang menerangkan tentang najis, itu betul-betul masuk ke alam bawah sadar dia. Kayak ke doktrin gitu, Pak? Kayak ke doktrin gitu, sehingga sampai percikan yang sebenarnya tidak logis pun itu dianggap sebagai najis. Atau misalnya nih, sudah mandi, kemudian sudah wudhu, kemudian keluar kamar mandi, pegang handle, aduh handle ini jangan-jangan kena percikan najisnya tadi, mandi lagi, bersih-bersih lagi, nanti buka keran atau menutup keran karena penuh, waduh keran ini tadi, nanti mau melangkah keluar, kemudian kakinya menginjak ada air di situ, ya namanya mandi kan pasti ada sedikit air yang belum kena air. Aduh, jangan-jangan mandi lagi. Waduh, repot juga ya, Pak ya. Iya, memang kalau yang OCD yang kebersihan ini kasihan memang. Iya. Jadi mengganggu dirinya dan juga mengganggu lingkungannya. Coba bayangkan kalau dia berada di kamar mandi itu 1 jam. Iya, otomatis bolak-balik gitu ya. Iya, bolak-balik dan nggak selesai-selesai, itu kadang-kadang menimbulkan konflik. Jadi misalnya kakaknya mau mandi kakaknya mau mandi padahal dia adiknya ini OCD. Belum selesai, masih berkutat di kamar mandi. Iya, mungkin kakaknya marah-marah. Kemudian ibunya juga gitu. Kamu itu ngono. Itu justru OCD-nya semakin meningkat. OCD-nya itu semakin cemas dia. Karena dia juga tidak bisa menangani dirinya sendiri. Di luar kamar mandi itu selalu disuruh cepat, sehingga kecemasannya semakin bertambah. Karena memang sebenarnya OCD ini sumbernya adalah kecemasan. Oh, OCD itu sumbernya kecemasan. Makanya ketika dia lakukan jadi lega. Lega, muncul cemasnya lagi, muncul obsesinya lagi terus ya, Pak, ya. Begitu. Terus kalau boleh tahu nih Pak, gejalanya itu seperti apa? Jadi kalau kita misalnya ngelihat orang tuh, oh ini OCD gitu. Gejalanya itu seperti apa, Pak? Ya, gejala yang paling terlihat, yang nampak adalah kompulsinya ya. Jadi perilaku berulangnya itu. Perilaku berulangnya itu ya. Misalnya wudhu lagi. Oh, itu berarti wudhu OCD. Lagi, OCD. Atau ketika sholat, ulangi lagi. Itu sudah OCD. Pasti OCD ya. Itu pasti OCD. Ya, karena dia cemas. Sempurna nggak sholat saya? Sempurna nggak sholat saya? Waduh. Ulang kali, itu OCD. Gitu ya. Ya. Nah, masalahnya mungkin ya pengidapnya itu tidak ingin melakukan itu, Pak. Cuman kan dia tidak berdaya untuk menghentikan tindakannya. Betul. Ya kan, Pak ya? Jadi pada taraf seperti itu, dia sudah tidak berdaya lagi untuk mengendalikan kecemasannya. Dia baru nyaman kalau mengulang. Baru nyaman kalau mengulang. Iya, mengulang, dia lega. Dia lega ya. Tapi itu tadi yang sampai 5 kali itu tadi ya. Cemas lagi gitu, muncul berulang lagi. Gitu. Terus. Dan bahkan ada yang sampai 5 kali, sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Itu untuk memuaskan rasa kecemasannya itu tadi. Itu. Oh, berarti dari kecemasan berlebih ya OCD. Kecemasannya itu sudah under control. Dia sudah kecemasan meningkat. Padahal dia sebenarnya tidak menginginkan itu loh, Pak. Maksudnya sebenarnya dia tidak ingin gitu. Tidak ingin melakukan itu. Iya. Tapi kan
kan dia sudah tidak berdaya untuk menghentikan kecemasannya itu. Waduh, itu dia yang perlu diwaspadai ya. Nah, itu berarti harus kemana Pak? Ke psikolog atau ke dokter? Semua gangguan psikologi ya, gangguan psikis itu sebaiknya ke psikolog dulu. Ke psikolog dulu. Ya, baru nanti setelah itu mau merujuk kemana? Oh gitu, dari psikolognya itu mau direkomendasikan kemana? Ke dokter atau kemana? Bisa ya. Iya. Nanti bagaimana untuk pengobatannya dan juga bagaimana untuk pencegahannya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Psikologi. Carla dan juga Bapak Setio akan segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Ada saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto sebagai psikolog kita. Bicara tentang OCD ya Pak ya, Kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kalau tadi kita sudah menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Setio, bahwa sebenarnya itu pengidapnya kan nggak ingin ya melakukan itu, cuman kan itu tidak berdaya, di luar kontrolnya gitu. Artinya OCD ini kan bisa mempengaruhi secara signifikan ya di kehidupan pengidapnya ya Pak ya. Nah, jika orang sudah tahu bahwa dia melakukan berulang-ulang, itu berarti dia sudah OCD gitu. Artinya kapan dia harus berobat itu Pak? Ya sebenarnya ketika dia sudah mengalami kecemasan untuk mengulang, itu harus segera dikonsultasikan sebelum keadaannya lebih ekstrim, lebih parah. Karena itu ya. Sampai David Beckham itu karena kecanduan rasa sakitnya sampai bikin tato terus tuh itu. Iya. Itu. Jadi ada adiksi itu termasuk OCD juga. Ya, kecanduan rasa sakit, kecanduan game, itu ada unsur kompulsinya juga. Oh, gitu ya. Kan ya berulang-ulang gitu ya. Nah, ini sebaiknya kalau sudah mengalami kecemasan untuk tidak mengulang, ya sebaiknya segera dikonsultasikan. Segera ke psikolog ke psikolog. Pak? Psikolog dulu pokoknya. Ya, kalau saya ya ke psikolog dulu gitu loh, sebelum diintervensi obat, karena obat itu kan tidak menyelesaikan masalah psikologisnya, dia hanya menghilangkan simptomnya saja. Misalnya cemas itu cuma menghilangkan kecemasannya, dan itu pun juga sebatas seberapa lama pengaruh obatnya. Ketika pengaruh obatnya cuma 24 jam, ya setelah itu dia akan cemas lagi. Maka akan ada baiknya kalau diselesaikan secara psikologis terlebih dahulu, sehingga akarnya bisa ketemu dulu akarnya, kenapa was-wasnya itu gitu ya. Nah, OCD ini kalau segera tidak disembuhkan, itu tingkat eskalasi ininya meningkat. Keparahannya. Jadi keparahannya itu semakin parah gitu. Jadi harus memang diselesaikan dulu apa sih penyebab rasa was-wasnya itu ya? Ya, was-was dengan proses konseling, proses relaksasi, hipnoterapi, apalah yang bisa dimungkinkan untuk bagaimana klien itu menurun tingkat kecemasannya melalui proses psikoterapi. Nah, itu kan tentunya melalui proses diskusi, melalui proses konseling yang memerlukan waktu tentunya, ya kan? Tidak hanya sekali ya Pak? Tidak hanya sekali. Itu jadi proses pengobatannya seperti itu. Jadi ke psikolog, oleh psikolog akan diterapi? Diterapi, ya. Kalau memungkinkan pakai hipnoterapi. Oh, hipnoterapi bisa ya? Bisa. Oh, gitu. Ya, itu OCD. Kan lebih baik kalau di hipnoterapi. Ya, dan ini kan sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ini ya, kaitkan dengan Islam ya. Sebenarnya OCD ini terutama yang terkait dengan kebersihan itu atau dengan ibadah. Ibadah itu terkait dengan bisikan. Ya, kalau bisikan setan gitu. Bisikan jin ya. Alladzi yuwaswisu sudurinas minal jin. Dari jin, natiwanas, dan manusia. Ya, orang yang was-was itu orang yang cemas.
Orang yang was-was itu orang yang cemas. Maka setan membisikkan agar kita itu cemas, agar kita itu was-was. Misalnya sudah wudhu, kamu belum sempurna wudhumu, kamu masih kotor. Wudhu lagi. Itu bisikan? Ya, itu bisikan dari jin. Minal jinnati wana. Jadi dibisikkan rasa was-wasnya agar dia berperilaku yang tidak benar. Gitu ya? Ya, itu tidak benar. Misalnya dia sudah sholat sesuai syariat. Kemudian dia ulang lagi gitu. Padahal secara fikih itu sudah sah gitu. Sudah sah. Tapi karena bisikannya kamu belum sah, kamu tadi masuknya itu belum sah. Harus kamu ulang lagi. Wah, kayak kesurupan ya, Pak? Kejinan. Kejinan. Ya. Jadi memang ini harus disembuhkan ya, was-was itu ya. Sehingga nanti ibadahnya itu dia lebih nyaman gitu, tidak berulang kali. Sehingga wudhunya itu tidak wudhu yang berulang kali. Dan dia bisa dimanapun wudhu gitu. Dia bisa dimanapun melakukan sholat. Karena kalau dia tempat wudhunya itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, itu menganggap bahwa belum sah gitu ya? Ini tempat wudhu ini dipakai banyak orang ini, gitu. Nah, ini yang sebenarnya banyak terjadi, yang kasus yang masuk ke saya di pesantren-pesantren itu banyak OCD santri karena masalah ibadah dan kebersihan. Karena masalah ibadah dan kebersihan. Seperti apa itu, Pak? Contoh? Ya, misalnya ada seorang santri yang kemudian diterangkan oleh ustadznya, ustadznya menerangkan dengan benar ya, makanya masalah kebersihan itu memang sangat penting di dalam benar Islam. Ya, ada landasannya. Ada landasannya, gitu ya. Tapi diterima oleh santri itu sebagai sesuatu yang, berarti saya ini harus, berarti percikan sedikit saja itu membuat najis, itu membuat tidak sah sholat saya. Kalau tidak sah saya dapat hukuman, saya masuk neraka gitu. Nah, ketakutan terhadap dosa, ketakutan terhadap neraka itu akan lebih memperparah OCD-nya. Wah, seperti itu ya Pak ya? Jadi kan neraka sama neraka dosa itu kan menambah kecemasan. Iya benar. Orang yang takut dosa itu kalau dia tidak segera beristighfar atau apa, atau dia ketakutannya berulang itu akan menyebabkan OCD juga. Jadi ketakutan yang sebenarnya tidak perlu takut, karena dalam Islam itu kalau orang sudah minta ampun sama Allah, istighfar, selesai, benar. Selesai. Tapi dia terus kepikiran, saya salah, saya dosa, saya kotor. Itu pikirannya sendiri. Pikirannya sendiri. Was-wasnya tadi, kamu kotor. Sehingga dia terobsesi, saya harus bersih, dan saya harus mengulang lagi. Nah, itu OCD. Nah, mungkin ini berbeda dengan David Beckham tadi ya. Oh iya, beda. David Beckham ini kan bersih-bersih, suka bersih-bersih. Semua itu harus simetris kayak simetris gitu. Ya. Misalnya dia mencuci tangan harus berulang, kemudian menata ini harus betul-betul urut ini semuanya gitu. Ya, semuanya OCD itu tergantung dari latar belakang penyebabnya ya. Dari latar belakang. Ya kan, misalnya ya nggak mungkin David Beckham wudhu berulang-ulang kan nggak mungkin. Iya, benar. Nah, penerapan yang salah terhadap suatu norma, itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi OCD. Misalnya orang ini sudah pernah berbuat dosa misalnya, ya dia ada rasa berdosa yang nggak hilang-hilang. Kemudian dia menerima sebuah materi pelajaran tentang kebersihan. Ya, tentang kebersihan, bahwa kalau kena percikan sedikit saja itu sudah membuat najis. Nah, tapi itu diterima secara berlebihan oleh dia karena udah ada faktor dosa, faktor kecemasan tadi. Oh gitu. Ya, jadi ada mixnya gitu. Jadi ada pemicunya ya. Ada pemicunya. Jadi misalnya maaf nih ya, ada anak remaja, kemudian dia merasa berdosa, merasa bersalah. Kemudian dia nerima pelajaran dari gurunya bahwa kalau kita sedikit saja itu kena air yang sudah terkontaminasi oleh percikan najis, maka semuanya najis. Wah, karena sudah
karena sebelumnya dia sudah ada faktor rasa berdosa, kemudian ditambah itu tadi jadilah dia OCD. Dan itu banyak terjadi sampai bisa jadi OCD. Iya. Terus pengobatannya dari psikolog sendiri kalau sudah seperti itu, Pak? Kalau tadi yang pengobatan yang memang dia kaitannya dengan agama dan ibadah tadi kan, nah kita bisa mengajak dia untuk menurunkan kecemasannya. Menurunkan kecemasan. Ya, bisa, jadi misalnya dia wudhu. Misalnya wudhu kan dia cemas nih. Oke, kamu sekarang cemas kan, ingin mengulang lagi, gitu kan? Nah, setelah wudhu itu juga kamu jangan wudhu, biarkan kecemasanmu meningkat. Oh gitu malah. Ya kan? Kecemasannya meningkat dulu. Kan setelah wudhu dia pengen mengulang lagi dan tahan. Pasti keinginan seperti itu. Nah, tahan. Kemudian saya minta dia untuk melakukan sebuah kesadaran terhadap kecemasannya, kemudian dia menerima kecemasannya, sampai dia mengalami proses relaksasi. Oh, balik lagi kesadaran, menerima, relaksasi. Sehingga jadi relaksasi. Sehingga setelah wudhu itu kecemasannya turun. Nah, kalau ini diulang-ulang sehingga dia tidak mengulang wudhunya lagi. Begitu karena sumber OCD itu kecemasan sebenarnya, was-wasnya sumbernya itu, dan itu sebenarnya bisa diselesaikan oleh psikolog. Iya. Belum harus ke psikiater, obat dan lain sebagainya belum tapi belum. Tergantung tingkat ininya juga kalau misalnya dia datang ke tempat saya dengan kecemasan yang tinggi, sudah nggak bisa dikendalikan. Oh ya, sebaiknya saya sarankan ke psikiater biar kecemasannya turun. Nah, karena kalau turun datang ke saya, nah baru saya terapi. Oh begitu. Iya. Waduh. Sayangnya 30 menit hampir berlalu ini, Pak. Jadi kalau misalnya nanti mau lebih lengkapnya atau lebih detailnya lagi, misalnya Anda juga mengalami hal yang sama, ya langsung datang ke Pak Setio ya untuk konsultasi dulu. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum berpisah kepada sahabat TV 10, Pak, terkait dengan tema kita hari ini? Iya. Semua orang memungkinkan sekali untuk terkena OCD. Cuma bagaimana kita bisa sadar dengan apa yang sedang terjadi pada psikis kita, yang terutama kalau was-was, cemas. Cara paling mudah adalah kita menyadari kecemasan itu dan menerima kecemasan itu, sehingga tidak menimbulkan sebuah perilaku OCD. Begitu ya, keren. Oke, pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Setio, bahwa setiap orang itu memiliki kebiasaan atau pemikiran yang terkadang berulang ya Pak ya. Betul. Namun jika dirasa itu sudah tidak wajar dan juga menguasai pikiran Anda dan di luar kendali Anda, serta membuat Anda tidak nyaman atau tidak bahagia, Anda butuh bantuan ahlinya. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Saya Karla Ratna dan Pak Setio Purwanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.